Halo, selamat sore dari Bandung. Ketemu lagi dengan Tetangga Ceriwis. Nah, kali ini ada sesuatu yang spesial. Tetangga Ceriwis mau nyeriwisin seseorang yang spesial, yang cantik. Nah, ini doi itu adalah foto model, artis sinetron, pemain film, artis film, yang spesialisasinya itu film horor gitu. Nah, kebetulan aku tuh dari kecil memang penggemar film horor dan surprise gitu ya bisa ketemu sama wanita yang satu ini. Dan ternyata begitu aku ketemu, orangnya tuh humble banget, down to earth. Jadi kayak berasa kayak udah temenan lama gitu ngobrol, padahal baru ketemu. Kamu pasti udah penasaran siapa sih yang aku maksud. Ini dia. Makanan. Iya. Aduh, lagi gendut nih perutnya. Ibu hamil, bumil. Nah, aku punya beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain sama Baby, dan Baby sudah berbaik hati mau jawab gitu kan. Jadi ini nomor satu itu yang aku mau tanyain. Aku lihat tuh Baby habis ngelahirin Sydney ya. Terus aku lihat-lihat, badannya tetap bagus lagi, Bo. Tetap semlohai lagi gitu. Itu apa sih rahasianya gitu? Bisa di-sharing gitu dengan kita para ibu-ibu? Emang dasarnya kurus dari dulu. Ya nggak perlu banyak apa namanya. Diet nggak? Nggak. Oh, sama sekali nggak diet? Nggak sama sekali nggak diet. Jadi emang dasarnya kurus, baik lagi kurus, jadi nggak perlu banyak kerja keras. Atau mungkin karena ini ya, investasi sebelumnya, sebelum hamil memang sudah fit badan? Oh iya, emang sebelum hamil kan emang sering fitness dulu ya. Fitness seminggu bisa 4 kali, 5 kali, aerobik juga, berenang segala macam. Jadi pas hamil Sydney tuh nggak yang gede banget gitu. Cuman perut aja yang gede, badan sih masih Padahal kecil. Karbohidrat makan? Makan. Oh gitu, makan 3 hari sekali? Cuman kan nggak suka makan gorengan, terus nggak suka makan minum makan yang manis-manis, nggak suka. Dan bersoda gitu-gitu ya? Nggak sama sekali. Terus ngerokok enggak, minum alkohol juga enggak gitu. Olahraga padahal enggak? Padahal abis ngelahirin itu, begitu menurunin itu enggak? Cuma olahraga ngurus Sydney aja? Iya, karena ngurus ini capek banget ya, apalagi ini pas dia udah bisa jalan, jadi langsung kurus sendiri. Biasa normal 52, tiba-tiba Sydney udah bisa jalan langsung turun jadi 47. Oh, 5 kilo ya. Jadi kalau misalkan mau bagusin badan, tinggal ngebentuk aja sih, tinggal fitness aja, nggak perlu yang harus nurunin berat badan lagi. Terus ini juga hamil nggak gendut, ketiga hamil nggak gendut kan? Nggak. Tangan Nggak biasa, bengkak. kaki biasa, Biasa aja, cuma cuma perut perut aja yang doang. kelihatan gendut. Oke, terus kalau perawatan apa sih tiap hari gitu yang perlu diminum atau apa gitu untuk ini? Nggak ada sih, semua serba alami ya. Aku Gitu ya. bangun tidur biasanya minum air putih hangat tuh 2 gelas penuh. Oh. Udah itu kalau emang pengen nurunin berat badan, ngilangin lemak, biasanya dicampur sama lemon, perasan lemon. Itu harus hangat ya? Hangat airnya, karena kan itu kan takutnya ke lambung kan, karena Iya, asam. kalau keasaman. Oh. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak mau nurunin berat badan, ya nggak usah pakai Nggak usah lemon. pakai lemon. Oh gitu. Oke, Udah, tapi 2 cuman itu gelas. doang. Itu kali Tiap ya mau memperlancar tidur. metabolisme tuh. Terus kalau misalkan sebelum makan, tetap minumnya Minum air dulu. putih hangat. Oke. Jadi keburu kenyang sama minum. Itu noted buat aku ya. Note buat aku karena aku juga doyan gorengan. Nah, terus aku baca dirimu awalnya sebenarnya dari SPG, kemudian ke foto model, ke dunia bondel, terus akhirnya ke dunia film. Gimana awalnya tertarik dengan dunia film? Sebenarnya awalnya kan kalau di internet mungkin orang nulisnya SPG ya. Oh iya, sorry, belum salah. pernah. Oh ya ampun, Belum pernah Sorry, SPG. salah. Cuman mungkin Aku pikir dirimu kan seksi nih. Aku pikir kan banyak tuh sales promotion girl yang kayak sigaret atau mobil gitu kan nggak masalah sebenarnya. Bukan dari situ awalnya. bukan. Oh. Kalau SPG kan harus tinggi-tinggi badannya, minimal 160 165 kali. Kalau aku kan nggak nyampe kali 165 juga. Jadi Jadi awalnya karena mungkin aku sering foto untuk
pameran mobil, jadi modelnya. Jadi model. Jadi- Memang dari awalnya bukan SPG tapi memang foto model udah mulai ya dari awal. Oh, gitu. Awalnya dari model iklan TV. Oh gitu. Dari model iklan TV, baru deh model-model kayak untuk produk-produk gitu. Itu pakai agensi atau enggak kalau gitu awal-awalnya dulu? Dulu aku pakai agensi Agensi model. ya, oke. Nah, setelah jadi model foto, model iklan, baru deh aku merambah ke film sama sinetron. Itu mulai main sinetron tuh tahun 2005 di film di sinetron Cinta Fitri 2. Cinta Fitri 2. Itu udah lama banget kan? Iya udah lama banget. Cinta Fitri 2. Setelah itu ya udah sampai sekarang deh ya sinetron, film gitu. Sama pernah ini ya Awas Ada Sule ya? Ya itu dulu sinetron komedi. Itu kan lumayan ini banget, populer banget Ya lumayan lama juga itu. Terus kenapa film horor? Ya karena kan film horor tuh lebih suka ada bumbu-bumbunya, ada cewek-cewek cantik, seksi kayak gitu. Pas kebetulan image aku seksi karena sering jadi model foto di produk juga seksi image-nya, jadi akhirnya ya udah banyak yang nawarin aku untuk syuting film itu. Sebenarnya sih aku pengennya film-film drama, cuman ya rezekinya emang di situ. Ya udah aku ambil aja daripada ditolak ya. Iyalah, siapa yang mau nolak rezeki ya nggak? Iya, yang penting kan kerja gitu, Betul halal. banget, betul. Lagian juga seksinya juga ada batasannya gitu, nggak yang sampai gimana. Itu kan ada trik-trik kamera juga, betul kayak gitu. Iya. Ya udah akhirnya langganan deh, pasti kalau dapat tawaran pasti selalu film horor bergenre seksi. horor ya. Nah pengen sih masuk ke drama tapi nggak bisa karena image aku tuh udah di horor, jadi udah nggak bisa masuk ke drama. Kecuali aku pernah di drama itu hanya sebagai cameo, bintang tamu aja. Gitu. Pernah beberapa kali aku masuk ke film drama Indonesia, pernah masuk. Terus selama ini kalau di film horor tuh selalu jadi antagonis atau protagonis? Kebanyakan sih pemeran utama protagonis ya, tapi kalau di sinetron lebih banyak jadi antagonis. Oh ya? Iya. Dan lebih gampang jadi antagonis daripada protagonis menurut aku ya. Kalau antagonis Aku kan pikir lebih gampang jadi protagonis ya, jadi orang baik-baik gitu daripada yang lebih susah malah. jahat-jahat gitu. Oh, Kita bisa ya? lebih enak jadi antagonis. Lebih Jadi keluar juga kali emosi ya, lebih actingnya. keluar. Kita jadi lebih berkarakter. Oh gitu. Ininya ya, mainin perannya gitu. Oke. Terus aku mau tanya juga karena sering di film horor, emang penggemar film horor? Iya suka. Aku suka film horor yang di luar tuh, film-film luar. Film luar ya. Kalau Karena film Indonesia karena kan udah tahu udah tahu teknik. apa sih kok jadi ngomongnya trik-triknya tuh sudah tahu gitu cara bikin film Jadi itu. udah biasa. Jadi ngeliatnya udah ini kayak gini tahu gitu. Jadi yang lebih suspense, yang lebih thrilling tuh nonton film horor luar ya. Iya betul. Nah, film horor favorit? Conjuring, Bagus sih. Annabelle. Dah sisanya lupa judulnya. Iya. Tapi kan Kebanyakan horor yang luar tuh juga banyak sekarang yang horor berdarah-darah gitu yang aduh. ngeri ya. Aku juga nggak suka yang terlalu Lebih seneng yang hantu-hantu gitu ya modelnya ya. Tapi aku juga suka sih yang drama kayak fiksi gitu, kayak Twilight. Aku juga ngikutin tuh dari yang awal sampai akhir. Terus Dracula kan Twilight itu ya? Harry Potter juga suka tuh dari awal sampai akhir. Jadi yang ini ya, yang apa fantasi-fantasi gitu ya. Jadi kadang ke bawah-bawah, aduh jadi pengen kayak Bella Swan. Oke, terus pernah nggak sih kan syuting berapa filmnya ada berapa totalnya? Ya sekitar 20-an lah, 20 film. Dan Sinetron lupa, nggak banyak kehitung sih udah nggak sampean. kehitung. Wih. Terus pernah nggak berada pada situasi yang benar-benar horor saat syuting? Ya kadang lokasinya aja yang nyeremin ya. Aku misalkan mau ke toilet aja nggak berani sendiri. Kalaupun ditemenin berdua pasti ujung-ujungnya nggak bener. Jadi Ada balik sesuatu lagi, gitu? lari lagi. Oh, ada Balik sesuatu lagi. gitu ya? Yang ngerasa beda aja auranya.
Jadi kerasa banget tapi aura pas udah negatifnya. apa namanya pulang dari lokasi syuting gitu udah normal aja, nggak Ya, ada normal nggak kebawa-bawa aja. ya. Enggak kebawa-bawa. Cuman sih biasanya yang kena itu malah pemain-pemain yang lain biasanya. Oh gitu, ada yang kena juga. Mungkin Kena tuh dalam arti kata kesurupan atau iya, gimana sih kalau kerasukan. orang Indonesia kan kerasukan karena gitu. dianya banyak ngelamun atau lagi stres biasanya kena gitu kan. Kalau aku kan kalau di lokasi bener-bener yang otaknya aktif gitu loh, jadi nggak ada pas lagi Nggak idle kondisi yang gitu ya. lemah itu biasanya gampang. Terus kan kalau bikin film kan pasti rame nih banyak orang. Kalau aku ngeliatnya kan di TV tuh gelap gitu kayaknya. Itu gelap beneran nggak sih? Enggak, itu gelapnya karena efek lampu Begitu diedit juga ya. Dia kan mesti di ini juga kan. ya sedikit ada edit gitu. Tapi kalau misalkan pas lagi nggak take ya terang biasa aja, dibikin gelap gitu. Tapi kalau misalkan emang lagi syutingnya take-nya outdoor ya itu gelap Beneran. malam. Pernah nggak peran jadi hantu? Terus kalau iya pernah, berapa lama itu proses make upnya sampai jadi selesai? Yang paling lama deh. Pernah sih, tapi nggak yang di make up yang aneh-aneh, cuman nggak pucat doang. Pucet doang. Kalau di sinetron pernah, tapi itu jadi orang cacat itu dikasih apa namanya latex. Itu lama tuh ya? Lama sejam lah ya. Sejam. Itu dan itu makanya kan harus nempel terus akhirnya Susah tuh bukanya. sebenarnya kulitku jadi rusak sih. Gitu. Karena demi ini ya. Karena kan syuting sering gitu kan, hampir tiap hari, terus harus pakai full makeup terus dari pagi ke pagi gitu kan, semalaman. Jadi kebayang kan mukaku tuh jadi gampang jerawatan. Jadi sensitif ya? Komedoan gitu kan. Jadi nggak semulus yang orang kira lihat di kamera foto gitu. Kadang kan foto juga banyak editannya juga Iya, ya. betul. Zaman sekarang gitu loh. Siapa yang nggak ngedit gitu. Jadi setelah banyak syuting, banyak foto kan, foto juga kadang aku outdoor dipanas-panasin. Jadi akhirnya banyak flek gitu kan, banyak jerawat kayak gitu. Itu sih ini konsekuensinya menjadi seorang artis ya dan foto model. Terus menurut kamu dari 20 film tersebut dan sinetron yang gak kehitung itu, ada gak sih yang benar-benar memorable gitu, yang kamu pikir itu paling horor gitu? Paling horor tuh waktu aku syuting di bekas rumah sakit tuh di Bogor, apa tuh judulnya? Cianjur. Itu judulnya aduh aku lupa ya. Saking banyaknya lupa. Iya, dulu sama Ya, itu Sarah cari dah. Azhari. Sama Sarah Azhari. Aduh itu tahun berapa, Manana Mirdad itu Pokoknya waktu masih ABG. sama suster-suster gitu, ada kayaknya judulnya ada suster-suster. Aduh pokoknya kocak deh judulnya, tapi film horor. Ada komedinya juga dalamnya. Sedikit Jadi yang berkesan tuh karena lokasinya. Terus aku ceritanya di situ dibunuh. Terus aku harus berdiri di bawah pohon beringin yang gede banget yang udah ratusan tahun di situ. Jam 4 pagi. Terus begitu lihat dari hasil video kameranya, ya Allah aku ngelihat diri aku sendiri aja ngeri banget. Aku nggak mau lihat, udah deh. Aku jadi penasaran nih, pengen nonton filmnya. Ya ntar aku cari ya judulnya. Penasaran, nanti aku kasih tahu di bawah apa itu judulnya, kalian mesti lihat. Terus itu juga tempat nunggunya juga kan kita seadanya ya. Kalau di lokasi kayak gitu kan kita sebagai pemain gitu ya harus ngikutin gitu kan. Kalau lokasinya di situ ya udah di situ, maksudnya kita nggak dikasih tempat yang bagus gitu. Itu kan. nggak bawa ini segala apa, misalkan mobile toilet gitu, ada nggak? Nggak ada. Oh jadi toilet kalau gitu di lokasi yang kayak gitu gimana? Ya, di tempat kadang, itu juga? Ya seadanya aja. Seadanya aja. Toiletnya Kupikir dia ada trailernya gitu, terus ada kok trailer sih, ada trailernya gitu. Trailer apa trailer? Jadi ngaco sih gue ngomong. Bukan trailer sih, trailer mah bukan trailer. Iya trailer deh namanya, maksudnya itu loh fannya si artis gitu. yang di dalamnya ada toiletnya segala macam gitu Nggak sih ada kalau pembuatan film di sini. Kalau di Hollywood kan kayak gitu kan? Ya di Hollywood mungkin gitu. Terus kalau misalkan di Indonesia ada kayak gitu, tapi kayak di konser-konser musik ya. Tapi kalau di kita syuting film nggak ada. Kupikir kita itu dibawa gitu. Toiletnya yang ada di situ aja. Kadang kan toiletnya kotor. Ya kalau misalkan itu tempat yang udah memang lama nggak dipakai kan serem jadinya ya. Ya makanya apalagi kalau pas lagi datang bulan ya agak ngeri juga ya kalau misalkan kita harus ke toilet yang nggak bersih gitu dan spooky banget.
agak serem, jadi aduh gimana. Tapi udah habis itu pulang udah lupa lagi juga. Iya, terus tempat nunggunya gitu kadang di ruangan yang serba terbatas gitu kan, yang nggak ada AC, banyak nyamuk, panas gitu. Ya itulah. Kita pemain cuman bawa kursi lipat aja, jadi kita bisa istirahat di situ, kita bawa bantal, bawa selimut, bawa kipas Oh ya sendiri ampun, gitu. sampai kayak gitu ya. Kupikir Enak. selalu enak menjadi artis gitu. Enggak lah, biasa aja. Beb, aku punya pertanyaan yang bikin aku penasaran banget gitu ya. Aku kan sering ngeliat film-film, ya film lokal ya, film Hollywood gitu, yang adegan ML atau adegan ciuman gitu. Itu sebenarnya kalau ciuman tuh benar-benar ciuman atau gimana sih? Ya kalau film horor yang dulu yang masih tahun-tahun 2010 masih ada tuh adegan ciuman, adegan yang look seperti ML gitu, padahal enggak gitu kan. Masih ada, tapi semenjak tahun berapa tuh udah mulai nggak ada, yang lembaga sensornya udah ditiadakan. ini banget ya. Sampai film kartun aja yang ada dadanya sekarang disensor kan. Apalagi yang itu. Tapi bagus kayak gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih, kalau bule berpikirannya WNA gitu, berpikirannya itu kan bagian tubuh. Ya, dan proses ML atau berciuman itu kan memang naluri kita kan, manusia gitu kan. Terus kenapa yang mesti ditutup-tutupi itu, yang mesti ditiadakan itu, kayak misalkan adegan orang pakai pisau, orang tembak-tembakan, itu mestinya yang ditiadakan. Karena gitu. di sini Indonesia negara ketimur-timuran, jadi emang hal yang kayak gitu masih tabu. Nah, kalau adegan yang tadi apa? Yang aku ciuman, ya itu beneran ciuman gitu. Cuman kalau aku, karena aku niatnya emang kerja profesional gitu kan, ya nggak pakai perasaan, cuman ya ciuman aja tapi nggak ada rasa. Sikat gigi dulu nggak? Oh ya, sikat gigi dulu udah pasti, terus makan permen dulu biar pede gitu. Baru tahu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan ada adegan kayak ML gitu di ranjang, kayak gitu itu triknya apa sih gitu? Triknya kalau aku sih waktu itu pernah adegan yang diharuskan seperti telanjang. Seperti naked. Jadi yang diambil cuman bagian belakang aja, punggung, jadi seolah-olah kayak telanjang gitu, diambilnya dari belakang. Tapi bagian depan aku tutupin pakai kabra, terus pakai selotip. Jadi lawan main kita yang di depan, tapi tetap aja dia ngeliat kan? Ya ngelihat, tapi kan ketutupin kak segini. Oh gitu. Tapi kan terus posisi kan misalkan kamu di atas atau kamu di bawah, dan itu lelaki gitu loh. Kebayang nggak sih lelaki kan yang kontrol kadang bukan hanya otaknya dia gitu kan, nafsunya juga gitu. Tuh pasti ada kecelakaan gitu nggak? Kalau di pikiran aku ya, aku nggak mau tahu. Yang penting apa sih? Malu nggak gitu mereka biasanya kalau kejadian gitu? Ya kalau aku sih udah biasa ya. Aku berusaha untuk totalitas. Nggak tahu sih kalau lawan mainku dia malu apa enggak, apa gimana, nggak ngerti gitu kan. Makanya aku kalau misalkan setiap acting, aku berusaha untuk benar-benar bagus actingnya, benar-benar totalitas. Jadi nggak diulang-ulang. Kalau diulang-ulang malah capek ya. Bukan capek aja, malu gitu kan istilahnya. Betul. Canggung juga kan kalau kita kayak gitu, bukan sama pasangan kita sendiri kan, sama orang lain gitu kan. Jadi langsung serius biar cepat selesai, kayak gitu. Paling ya kejadian-kejadian lucunya setelah itu kadang ada yang buat cowok ya. Untuk cowok misalkan tiba-tiba itunya berdiri, Tiba-tiba atau tiba-tiba dia pusing gitu kan. Aku sih cuma ngakak ketawa-ketawa aja gitu kan. Cowok gitu loh, kan nggak bisa juga dia. Tapi ada juga yang bisa ngerem gitu bener-bener dia. Atau mayoritas kayak gitu. Mayoritas kebanyakan sih pada gitu. Pada normal ya. Pada normal kayak normal gitu. itu ya. Dan pada akhirnya si krunya pada ketawa-ketawa, terus aku juga ketawa. Ya udahlah, itu kan normal biasa, aku bilang. Berapa gitu. orang sih biasanya krunya itu kalau 10? Yang nonton banyak, lebih. Lebih ya? Lebih. Anjir. Tapi kan gini ya, kayak misalkan lagi bikin film itu kan orang yang nonton di situ, kru kan nggak boleh kan mereka main rekam aja kan. Karena itu kan off the record ya. Si artis misalkan sedang kayak gitu misalnya, krunya udah tahu sendiri lah, udah tahu etikanya. Nggak boleh ambil dari handphone. Oke. Kalaupun mereka ambil, itu mereka keep sendiri, nggak disebarin kayak gitu. Iya.
apalagi kalau ada jalan ceritanya segala macam gitu kan, itu kan nggak bisa ya, nggak bisa diumumin. Iya kayak gitu. Karena kan kru juga udah ngerti lah syuting kayak gimana. Itu kan cuman acting dan itu juga ngambilnya cuman sepotong-sepotong kayak gitu. Kayak gitu. Ya deh, thank you ya, rahasianya akhirnya aku tahu gitu kalau apa namanya adegan-adegan kayak gitu teman-teman. Ya itu kan ada yang trik kamera juga. Nah misalnya pas kelihatan kayak adegan ML terus kakinya yang atas bawah gitu-gitu. Kayak gitu. Itu malah aku pernah syuting itu nggak pakai kaki aku, pakai kaki orang lain. Oh gitu. Kaki kru tapi kakinya yang bagus. Oh, dipilih sama dulu kaki kakinya manajer bagus. aku yang cowok. Tapi mereka posisinya nggak kayak gitu kan? Iya posisinya kayak gitu, Oh, cuma kayak begini-begini gitu. doang. Jadi yang meraninnya bukan kita, malah laki-laki sama laki-laki. Pemeran Tutupin selimut. Iya. Laki-laki sama laki-laki. Iya jadi soalnya tapi kan yang diambil cuma kakinya Ya, doang, siapa telapak yang kakinya tahu? doang. Iya, kaki Tapi cewek, kan kaki cowok. kaki manajerku kan mulus bagus, jadi dia cewek, jadi kita di luar cuma ketawa-ketawa aja. Amplop. Pemeran penggantinya kaki ya, kaki. Iya kakinya pakai kaki orang lain, bukan pakai kaki yang artisnya sendiri. Gitu. Ternyata gitu toh. Terus kayak misalnya, oh iya, ini ada pertanyaan yang aku baca tuh dari internet itu, binatang peliharaanmu itu ular, ya nggak sih, melihara ular. Terus gimana dipeluknya? Sayang-sayang gitu ulernya. Gimana tuh? Kenapa milih ular? Awalnya kenapa? Ya maksudnya pengen punya peliharaan yang beda dari yang lain. Aku kan emang hobinya olahraga ekstrim, jadi segala sesuatunya juga harus yang beda, harus yang ekstrim. Jadi aku peliharanya ular. Biasanya kalau perempuan peliharanya kan kucing, Anjing gitu, yang lucu-lucu anjingnya. ular. Ular. Terus dikeluarin dari kandang. Iya, kadang aku lepasin di kamar. Tapi dia tahu Di rumah. bahwa dirimu itu pemiliknya gitu, dia nggak. Ini Kalau- ularnya ngomong ular kobra ya? Bukan. Ular apa? Sorry, kok ular kobra sih? Ini Ular apa? piton. Ular piton. Ular piton tuh nggak berbisa ya? Nggak berbisa, cuma Cuma dia ngebelit kan. Tapi kan ini nggak gede-gede banget. Berapa meter? Terakhir tuh sekitar 2,5 meter yang gede. Kalau yang Bayang ini punya peliharanya meter dari punya kecil. ular 2 meter. Makanya begitu udah gede banget udah aku kasihin ke orang aja, karena di rumah ada ponakan yang masih kecil, aku takutnya gimana karena kan kalau ular nggak kayak kucing, dia punya feeling oh ini majikan saya gitu kan. Kalau ular kayak nggak kayak gitu, kalau dia lapar, kalau dia ngerasa dirinya diserang apa gimana, dia akan melakukan Bela diri itu ya? iya, dan dia akan nyerang. kalau lapar ya bisa nyerang gitu. Makannya apaan? Tikus. Jadi Jadi aku tiap 2 minggu sekali pasti ke ini ke apa namanya, ke pasar hewan. beli tikus untuk makannya dia. Kadang begitu sekarang tambah besar, makannya udah bukan tikus lagi. Kalaupun harus tikus yang gede banget, kalau nggak kasih marmut. Berit kok gede ya. Marmut itu, hamster yang gede-gede gitu. Nah terus kasian aku banget itu marmut. ya makanya kan aku mikir kok lama-lama aku kerasa Jadi serem. kasihan gitu kan. Kasian sama marmutnya Marmut, kelinci. itu. kayak Piaraan anak aku itu si marmut. Iya, makanya Ngomong lucu. sampai belebit begini. Akhirnya udahlah aku kasihin aja. Aku kayaknya nggak tega ngasih makannya. Iyalah. Gitu. Walaupun itu rantai makanan ya. Ya memang di alam bebas kayak gitu. Tapi kalau kita ngeliat sendiri gitu, terlibat dengan itu kayaknya ngeri ya. Karena aku pernah ada netizen yang nyentil, kok kamu tega banget ngasih makan tikus yang masih bayi yang kecil. Lo di alam bebas juga kayak gitu. Ke ular kamu, perasaan kamu di mana? Di situ gue mikir, oh iya kasihan. Tapi emang rantai makanannya seperti itu. Iya betul. Tapi lama-lama pas dia makannya tambah Tahap. tambah porsi makannya tambah banyak, kan harus dikasih marmut yang lebih besar gitu kan. kelinci gitu. Aku tambah nggak tega liatnya gitu kan. Udah deh, aku kasihin aja. Terus aku juga waktu itu masih sibuk syuting, jadi kasihan kan bapakku ikut repot, jadi ikut Sehari ngurus. berapa kali sih makannya? Makannya 2 minggu sekali. Oh makannya cuma 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu berapa banyak sih kelinci atau si marmutnya itu? Kalau terakhir mah marmutnya 1 tapi yang gede. Nah kalau waktu masih kecil kan dia cuma ngasih tikus paling juga 5 biji yang kecil-kecil. 2 minggu sekali. Cuman kan dia kadang kalau pipis dia kadang tiap hari kalau pipis.
Oh, dia pipis juga. Terus kan harus Pipis dimandiin. juga, gue baru tahu. Harus dimandiin kan biar nggak bau gitu kan. Oh ya ampun, ular juga mesti dimandiin, bro. Harus dijemur, kadang dijemur 10 menit lah gitu kan. Jadi kasihan papaku repot gitu. Terus ngepupnya gimana sih kalau ular? Ada pupnya? Ada 2 minggu sekali juga lama, kadang seminggu sekali. Oh ya ampun, nggak tahu. Terus harus bersihin. Terus kandangnya bentuknya kayak apa? Akuarium apa pakai kayak kawat-kawat atau gimana? Kayak Terrarium gitu? kayak keranjang gede terus kasih lubang-lubang atau yang ada lubang-lubangnya. Atau box plastik yang udah kasih kita lubang. Nah, jadi ini baby Margareta nggak takut ular piton ya? Gitu. Ular piton, tapi dia takut ulet bulu Iya. sama ulet keket. Ajaib nggak sih? Jangan sampai tahu ini rahasia kita. Oh, Bahaya. Nanti ada orang jahilin ngasih gua ulet. Aneh ya. yang gede malah nggak takut, Yang yang kecil kecil malah tuh takut. jijik ya, lebih ke jijik kali Jijik ya. ya. Jijik. Aku lebih baik ketemu ular daripada ketemu cacing ulet. Aku lebih baik ketemu cacing, please deh. Oke deh. Ya Ida sampean ya udah itu aja video kali ini yang spesial banget buat Tangga Ceriwis bisa punya kesempatan untuk berbincang-bincang cantik dengan Baby Margareta. Jangan lupa follow juga IG-nya Baby Margareta, nanti aku kasih di bawah dan juga YouTube-nya ya. Ya. Aku kasih di bawah. Terus semoga melahirkan bulan depan ya. Ya, bulan depan. Semoga selalu sehat, baby dan maminya, dan cepat recover. Dan terus mau balik lagi nih ke dunia acting gimana? Insya Allah mau balik lagi. Tapi nunggu anak agak gedean dikit kali ya. Soalnya kan kalau masih bayi ditinggal-tinggal kasihan juga. Karena lebih nyaman, lebih bagus dirawat sama ibu sendiri daripada sama orang lain. Iya. Tapi suami kasih ya? Kasih aja dia mah bebas. Mau ngapa-ngapain, mau jungkir balik salto juga dia mah oke. Sip. Ya deh, hatur nuhun, terima sami-sami. kasih. Orang Bandung ya, Baby Margareta. Dan tinggal kembali lagi ke Bandung. Tadinya Jakarta padahal ya. Jakarta. Oke, Tangga Ceriwis. Oke, para tetangga, tolong di like dan di subscribe yang belum subscribe vlog Tangga Ceriwis. Dan sampai jumpa lagi di vlog yang berikutnya. Bye. Hai, aku dengan Baby Margareta. Jangan lupa kamu like, share, dan subscribe Tetangga Ceriwis.